Baik, halo teman-teman, berjumpa lagi dengan saya, Paulinus Patigorgule. Nah, dalam video ini kita akan belajar tentang operasi matriks. Nah, eh, di dalam video ini nanti kita akan belajar empat operasi. Yang pertama adalah penjumlahan matriks, kemudian pengurangan matriks, kemudian perkalian skalar dengan matriks, kemudian operasi perkalian antar dua matriks. Nah, itu yang akan kita pelajari dalam video kali ini. Nah, tanpa berlama-lama, kita akan memulai dengan penjumlahan matriks. Nah, definisinya ini, yaitu jika matriks A dan B adalah sebarang matriks yang ordernya sama, maka jumlah A plus B adalah matriks yang diperoleh dengan menambahkan bersama-sama entry yang bersesuaian dalam kedua matriks tersebut. Nah, yang perlu kita ingat ini adalah ordernya sama. Artinya kita bisa melakukan operasi penjumlahan pada matriks jika kedua matriks itu ordernya sama. Akibatnya apa? Akibatnya ini dua matriks yang ordernya berbeda atau tidak sama tidak dapat dijumlahkan. Nah, ini dua hal yang penting untuk kita ketahui. Nah, agar lebih jelas, mari kita coba contoh soal. Di contoh, terdapat matriks A yang entry-entry-nya tertera, kemudian matriks B yang entry-nya juga tertera, mana matriks A kan ordernya ada 3 dikali 4, kemudian B ordernya adalah 3 dikali 4, sehingga karena ordernya sama, ini 3 kali 4 juga, maka kita bisa menjumlahkan kedua matriks ini. Ini sama dengannya ada 2 ya, sama dengannya ada 1. Nah, kemudian divisinya adalah menjumlahkan entry-entry yang bersesuaian. Entry-entry yang bersesuaian bagaimana sih? Nah, entry-entry yang bersesuaian itu artinya adalah, misalnya di sini entry-nya adalah baris pertama, kolom pertama. Nah, yang bersesuaian dengan matriks B ini, minus 4 ini, karena minus 4 ini adalah entry baris pertama dan kolom pertama. Nah, ini yang dijumlahkan, artinya 2 dijumlahkan dengan minus 4, kemudian 1 dijumlahkan dengan 3, dan seterusnya. Nah, kita langsung coba. Maka A plus B itu akan sama dengan, saya tuliskan saja ya, 2 plus minus 4, kemudian 3, sorry, ya oke lah, nggak apa-apa. Sorry, ini kita buat 1 aja lah. 1 ditambah 3 plus, sorry, kemudian 0 plus 5, 3 plus 1. Nah, kemudian minus 1 plus 2, 0 plus 2, 2 plus 0, 4 plus minus 1. Kemudian 4 plus 3, minus 2 plus 2, kemudian 7 plus minus 4, 0 plus 5. Nah, kemudian ini bisa kita sederhanakan atau operasikan lebih lanjut. Seperti ini, 2 ditambah minus 4, itu akan menghasilkan minus 2, kemudian 4, kemudian tetap 5, kemudian 4, ini 1, ini 2, ini 2, ini 3, ini 7, 0, kemudian 3, dan 5. Nah, ini hasil dari penjumlahan matriks A dan B. Nah, sampai sini saya rasa mudah ya, karena operasi matriks ini termasuk mudah. Nah, kemudian kita akan lanjut pada pengurangan matriks. Nah, definisinya adalah jika diketahui A dan B adalah matriks-matriks berorder M kali N, maka pengurangan matriks A dan matriks B didefinisikan sebagai jumlah antar matriks A dengan matriks negatif matriks B. Nah, sebenarnya konsep dari pengurangan matriks ini sama dengan konsep penjumlahan
matriks. Hanya saja, jika kita punya matriks A dan B, maka hasil pengurangannya adalah A ini sendiri ditambah dengan negatif B. Artinya kita negatifkan dulu matriks B-nya. Nah, kemudian baru matriks A ditambah dengan hasil dari negatif B itu. Nah, untuk yang ketentuannya juga, keterangannya itu sama dengan keterangan yang di penjumlahan. Artinya, ordo kedua, ordo kedua matriks itu harus sama. Harus sama. Nah, ini terpenuhi dulu, baru kita bisa melakukan pengurangan atau penjumlahan. Kalau ordernya berbeda, ya seperti yang saya jelaskan tadi, kita tidak bisa melakukan pengurangan matriks. Nah, agar lebih jelas, mari kita bahas contoh soalnya. Contoh soalnya ada diketahui matriks A yang entry-entry-nya itu berordo 2x3, kemudian B juga berordo 2x3, maka karena ordernya sama, kita bisa melakukan operasi pengurangan terhadap dua matriks. Nah, kita akan menentukan A atau matriks A dikurang dengan matriks B. Nah, yang tentu pertama yang kita lakukan adalah apa? Kita membuat atau menentukan negatif dari matriks B. Ya, kalau saya tuliskan seperti ini, kan? Nah, negatif B artinya negatif dikalikan dengan semua entry matriks B. Artinya negatif dikalikan 0 adalah 0, negatif 2, negatif 7, negatif 1, 3, 5, negatif 5. Nah, sehingga A plus, ini bukan plus ya, tapi A dikurangi dengan B itu akan sama dengan A plus. Nah, saya bawa di sini ya. Nah, ini sama dengan bagaimana? Nah, ini matriks A 1, 2, 1. Nah, ditambah dengan negatif matriks B. Hasilnya ini. 0, minus 2, minus 7, minus 1, 3, minus 5. Nah, kemudian ini dengan mudah bisa kita lakukan karena tadi di sebelumnya kita telah mempelajari bagaimana menjumlahkan kedua matriks. Ya, dengan mudah setiap entry yang bersesuaian kita jumlahkan. Artinya kita peroleh 2 ditambah 0 itu 2, 3 ditambah minus 2 itu 1, 4 ditambah minus 7 itu sama dengan minus 3, 1 plus minus 1 itu 0, 2 plus 3 itu 5, 1 plus minus 5 itu sama dengan minus 4. Nah, ini hasil dari matriks A dikurangi dengan matriks B. Nah, hampir mirip dengan penjumlahan, sebenarnya pengurangan ini termasuk tidak sulit. Nah, baik, kita akan ke topik sebelumnya atau subtopik sebelumnya, yaitu perkalian skalar pada matriks. Nah, definisinya adalah jika A salah satu atau suatu matriks dan C adalah suatu skalar. Nah, biasanya ya, matriks itu disimbolkan dengan alfabet kapital. Sedangkan kalau skalar itu alfabet kecil ya, atau huruf kecil. Maka hasil kali CA, nah hasil kali antara skalar dan matriks itu biasanya tidak menggunakan simbol seperti ini ya, cross product atau dot product, kan ada perkaliannya. Nanti dia langsung dituliskan seperti ya misalnya CA atau BA. Nah, dia tidak menggunakan simbol perkalian ini. Nah, maka hasilnya adalah matriks yang diperoleh dengan ini mengalihkan dengan mengalihkan masing-masing entry dari matriks A dengan C. Artinya setiap entry matriks A kita kalikan dengan C. Nah, itu. Nah, bagaimana lebih jelasnya atau untuk lebih jelasnya
Ayo kita pahami contoh soal ini. Nah, di sini kita punya matriks A, yang entry-entry-nya seperti yang tertera di layar, maka kita akan menentukan hasil dari 2A, atau sorry, 2 dikali dengan matriks A, dan negatif 1 dikali matriks A. Nah, di sini 2 ini adalah skalar, kemudian A ini adalah matriks. Begitu juga dengan ini. Ini adalah skalar dan ini adalah matriks. Nah, yang pertama, 2 kali matriks A. Nah, berarti semua entry di A ini kita akan kalikan dengan 2. Artinya kalau saya tuliskan seperti ini, bisa saya tuliskan seperti ini. Nah, 2, 1, 3, minus 1, 0. Nah, sehingga kalikan semua entry dengan 2 itu. Menghasilkan apa? 2 kali 4, 8. 4, 2, 6, minus 2, 0. Nah, sama halnya dengan kalau kita mau mengalihkan matriks A dengan negatif 1 ya. Di negatif 1, A. Negatif 1, 4, 2, 1, 3, 1. Nah, kalikan semua entry matriks A dengan negatif 1. Ini akan menjadi negatif 4, negatif 2, negatif 1, negatif 3, 1. Nah, ini hasilnya. Ini juga mudah ya. Kemudian kita akan ke topik berikutnya adalah, nah, perkalian dua matriks. Nah, ini memang sedikit lebih sulit ya, tapi tidak sesulit-sulitnya sih, tidak sulit-sulit juga. Ini adalah perkalian dua matriks. Nah, definisinya bagaimana? Nah, definisinya ini, jika A adalah matriks berordo M kali R, dan B adalah matriks berordo R kali N, maka hasil kali AB adalah matriks berordo M kali N. Yang entry-entry-nya ditentukan sebagai berikut. Nah, pertama, dari hal ini, ada 3 hal ya yang saya garis bawahi. Kita dapat menentukan bahwasanya ternyata hasil dari perkalian dua matriks itu akan menghasilkan matriks yang ordernya adalah barisnya itu sama dengan baris matriks pertama, atau dalam hal ini matriks A, dan kemudian kolomnya itu akan sama banyaknya dengan kolom matriks kedua, atau dalam hal ini adalah matriks B. Nah, itu hal pertama yang kita peroleh. Kemudian, dalam perkalian dua matriks ini, kita tidak dapat mengalihkan dua matriks atau kita dapat mengalihkan matriks ke kedua matriks jika banyaknya kolom pada matriks pertama itu sama dengan banyaknya baris pada kolom kedua. Nah, kalau itu tidak terpenuhi, maka kita tidak bisa melakukan perkalian dua matriks. Nah, kemudian bagaimana kita menentukan entry-entry-nya? Nah, untuk mencari entry dalam baris I dan kolom Z dari AB, nah, pilihlah baris I dari matriks A dan kolom Z dari matriks B. Nah, kemudian, atau sebelum itu, iya, I itu bisa 1, 2, 3, dan seterusnya. Artinya, ini baris pertama, baris kedua, baris ketiga. Nah, Z itu juga bisa 1, 2, 3. Artinya, kolom pertama, kolom kedua, kolom ketiga. Nah, kalikan entry-entry yang bersesuaian dari baris dan kolom tersebut bersama-sama, dan kemudian tambahkan hasil kali yang dihasilkan. Nah, ada dua proses ya, dikalikan terlebih dahulu baru ditambahkan. Nah, ini definisi dari perkalian dua matriks. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita bahas contoh soal ya. Nah, contoh soalnya, contoh soalnya mana ya? Contoh soalnya, nah ini contoh soalnya ini. Tentukan hasil perkalian matriks. Nah, entry-entry-nya ada di situ, kemudian dikalikan dengan matriks yang kedua. Nah, oke lah, misalkan ini matriks A ya, kemudian ini matriks B. Nah, kita akan menentukan A kali dengan B. Nah, simbol perkalian dalam ini adalah perkalian cross ya, cross product. Istilahnya perkalian silang.
Nah, hasilnya bagaimana? Oke, kita coba saja. A kali B itu akan sama dengan. Nah, kita akan menyelesaikan dengan mengikuti definisi ya. Nah, bagaimana menentukannya? Kita memilih baris di kolom A. Artinya baris kan ada ini, 1, 2. Kalau misalnya ini baris pertama, baris kedua, baris ketiga. Nah, kemudian pilih kolom di baris atau di matriks kedua. Nah, ini kolomnya. Ini. Baris di sini ada 3, kolom di sini ada 3. Nah, ini ordernya adalah 2 kali 3 ya. Sorry, 2 kali 3. Ini 3 kali 2. Ini juga ordernya adalah 2 kali 3. Nah, sesuai dengan definisi dulu, kita pertama cek apakah banyaknya baris pada matriks pertama itu sudah sama dengan banyaknya kolom pada baris matriks pertama itu sudah sama dengan baris atau banyaknya baris pada matriks kedua. Nah, ini sudah sama 2 dan 2. Nah, artinya kita bisa melakukan operasi perkalian 2 matriks. Nah, sekarang kita akan menentukan matriks dari hasil A dikali dengan B ya. Nah, berarti ya sesuai dengan definisi tadi, yang pertama adalah kita mengalihkan baris ini ya, di 1 dikali 2, kemudian baru ditambah dengan 2 dikali 1 ya. 2 kali 1. Nah, kemudian 3 kali 2 ya. Tambah 4 dikali 1. Kemudian 5 dikali 2 tambah 6 kali 1. Nah, ini nanti yang akan menjadi kolom pertama ya. Nah, kemudian kolom keduanya bagaimana? Nah, kolom keduanya sama dengan yang kolom pertama ini. Nah, artinya tapi yang dikalikan atau kita fokus pada kolom kedua matriks B ya. Hasilnya akan seperti ini. 1 dikali dengan 3 ditambah dengan 2 dikali 2. Kemudian ini 3 dikali dengan 3 ditambah 4 kali 2. Kemudian 5 kali 3 ditambah 6 kali 2. Nah, ini akan menjadi kolom kedua pada matriks hasil perkalian A kali B. Kolom ketiganya bagaimana? Nah, kolom ketiganya hampir mirip dengan kolom-kolom sebelumnya. Yaitu kita kalikan baris pada matriks A di kolom ketiga matriks B. Nah, hasilnya akan menjadi 1 dikali 4, kemudian ditambah dengan 2 dikali 0. Kemudian 3 dikali 4, ditambah 4 kali 0, kemudian 5 dikali 4 ditambah 6 kali 0. Nah, dengan mudah kita bisa menentukan hasil ini. 1 kali 2, 2, kemudian 2 kali 1, 2, ditambahkan kita menjadi 4, 6, 10, 10 tambah 6, 16. Kemudian 3, 7 ya. Nah, 9, 17, 15, 27. Ini 4 ya. Sorry, ya. 4. Ini juga 12. Ini 20 ya. Nah, ordernya berapa? Kita peroleh matriks yang ordernya adalah 3 kali 3. Nah, sesuai dengan definisi, isinya ini ya. Di sini ada matriks N atau dengan ordo N kali R. Kemudian di sini ada matriks R kali N. Nah, hasilnya adalah M dikali N. Artinya hasilnya adalah
banyaknya baris hasil matrisasi itu sama dengan banyaknya baris matriks pertama. Nah, kita coba cek di pengerjaan kita. Nah, banyaknya baris satu ya, 2, 3 kan? Artinya ada 3 baris. Nah, artinya ini sama dengan banyaknya baris pada matriks pertama. Itu pula dengan syarat kedua ya, yaitu kolomnya itu harus sama dengan banyaknya kolom matriks kedua. Kalau dalam soal kita adalah banyaknya kolom matriks B. Banyaknya kolom matriks B ada berapa? 3. Nah, artinya ya kita bisa menghitung. Ini 1, 2, 3. Sehingga kolomnya ada 3 dan barisnya ada 3. Nah, ini sudah sesuai dengan definisi. Sehingga hasilnya sudah tepat. Sorry, saya. Nah, hasilnya adalah 4, 7, 4, 10, 17, 12, 16, 27, 20. Nah, itulah beberapa operasi dalam matriks. Dan untuk latihan soalnya, kita akan bahas pada video yang lain. Nah, semoga video ini bermanfaat dan membantu teman-teman untuk memahami operasi matriks. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa pada pertemuan atau video selanjutnya.